warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Marisa Indriani di acara traveling. Kali ini saya sedang berada di situs Citaman Batu Goong, tepatnya di Kecamatan Pulau Sari. Ikutin saya. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gon' do. Know that I want you. You know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about you. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama pengelola atau penjaga situs Citaman Batu Goong atau Jupel. Bersama Bapak siapa? Abah Kosim. Abah Kosim. Baik Bapak, kenapa disebut sebagai situs Citaman Batu Goong? Kenapa disebut Citaman Batu Goong? Iya. Karena dulunya ini bekas sejarah Ibu Mayang Sari. Tempat Citaman ini tempat pemandian yang berkaromah, yang bermaunat ya. Iya. Jadi setiap yang mandi Citaman dulunya itu obat. Kalau ada penyakit, kalau ada pengen naik jabatan, pengen badannya ini, kalau perempuan nggak punya suami cepat dapat apa namanya jodoh, insya Allah mandi di sini. Kenapa disebut Citaman? Citaman itu tempat rame, bakal rame nih, buktinya ini udah rame gitu. Jadi ini bekas peninggalan waktu prasejarah Salak Nagara dulu, yang di kerajaan sama Mula Warman, namanya aslinya itu Tamsikong dari Cina. Gitu. Asal dari Cina, ketemu dengan Ibu Sri Puaci, nikah, bikin kerajaan namanya Salak Nagara. Jadi bukan Mula Warman satu. Mula Warman, mula pertama sebelum ada kerajaan. Dan ini tempat pengasingan Ibu Mayang Sari sama Raden Mas Pakubumi. Jadi ini Citaman ini kenapa disebut Citaman? Dulunya itu tempat mandi para seli-seli raja dulu waktu zaman kerajaan Salak Nagara. Makanya dijaga sama Raden Mas Pakubumi yang dikomandai. Jadi ketuanya sini Ibu Nyai Purba Mayang Sari. Itu.
Jadi pemirsa, kenapa disebut sebagai situs Citaman Batu Goong? Dulunya itu tempat pengasingan Ibu Mayang Sari pada zaman Kerajaan Salakanegara gitu ya Pak. Oh iya. Jadi ini tempat Citaman ini tempat mandi para putri raja, para sri-sri raja mandi di sini. Gitu. Kalau ada yang punya penyakit atau macam-macam lah gitu. Gitu. Terus kenapa ya Pak disebut sebagai Batu Goong? Batu Goong itu tempat kumpulnya para sesepuh dulu. Itu kan dari 13 batu itu yang merupai goong satu, yang berdiri, yang semuanya kayak kendang itu masing-masing ada namanya itu. Bukan berarti di batu itu ada orang itu, bukan, maksudnya bikinnya dulu. Yang berdiri itu namanya Aki Kapas itu, yang kayak goong itu namanya Ki Pancaroba, yang bikinnya dulu. Jadi di situ itu tempat kumpul para sesepuh, para sang hyang dan hyang di situ. Bila mana ada permasalahan, kumpul di situ. Kalau ibarat sekarang mah ibarat balai desa, kantornya gitu. Kalau mau permasalahan alam ini, permasalahan dunia inilah, permasalahan kerajaan, kumpul di situ, musyawarah di situ. Di itunya dayangnya itu Ibu Mayang Sari, termasuk ketuanya, termasuk sindennya, termasuk penayangannya Ibu Mayang Sari gitu. Kenapa disebut Batu Goong? Dulu itu, kalau dulu mah, sekarang kan udah ramai begini. Setiap tahun itu, setiap bulan Suro, kalau dari tanggal 1, tanggal 10 Suro itu bulan Muharram, berbunyi itu goong, gitu. Ciri-ciri kumpul semua dari arah semua kumpul di situ. Daripada sesepuh dari Jawa, dari mana aja seluruh dunia kumpul di situ. Yang musyawarahkan masalah alam inilah gitu. Kalau ini masih taman sama, kan di sini bukan Citaman aja. Citaman itu nyakup semua ya. Di situ ada 9 sumber. Ada Cikajayaan, Cikakitikan, Cikaputrian, Cikembang, Cipalias, Cikaapesan, Cikapangantenan, Cikaputrian, Cikaramean, termasuk masuknya Citaman. Kenapa dulu? Udah bilang orang tua dulu, ini sini bakal rame, bakal Citaman, bakal rame lah. Ya, contohnya ini, itu. Jadi Batu Goong mah dulu mah disebut bukan Batu Goong ya, sebelum masuk Purbakala, sebelum diakui negara, dulu mah namanya Batu Indit-inditan. Kenapa disebut Batu Indit-inditan? Para sesepuh itu datang berangkat. Kalau istri Sunda mah datang lempang, indit-inditan, batu datang, kumpul, datang berangkat gitu. Dulu mah karena udah masuk Purbakala, BBCB dinamain Batu Goong karena merupai goong. Karena situ tempat panayagan, tempat kalau sekarang mau jaipongan gitu. Jadi pemirsa, kenapa disebut sebagai Batu Goong? Dulunya itu tempat bermusyawarah ya Pak, tempat berkumpulnya para sesepuh untuk menyelesaikan masalah gitu ya Pak. Masalah apa aja itu kumpul di situ. Ya Pak. Dari sini jauh Pak Batu Goong? Sekitar 200 meter ke atas. Naik ke atas. Inilah ilustrasi dari Batu Goong. Boleh Bapak jelaskan? Coba yang berdiri. Ini nih, yang ini ya. Iya. Yang berdiri ini namanya Aki Kapas. Aki Kapas ini orangnya kayak orang galak putih. Ini kesini nih yang pengumpul goong ini namanya Ki Jupra. Bukan berarti batu ini Ki Jupra, bukan. Yang bikinnya dulu. Kesini ke Sedli, ke Awi, ke Lemur, ke Aryo, ke Jupra, di dalam Sumar, ke Erlang, ke Erlong, terus di Pancar apa namanya, di Bojongjong loh yang dari Sakem ini, jadi yang menjaga di sini. Jadi semuanya ada nama masing-masing. Ini dulu setiap ini berbunyi kumpul para sesepuh yang nggak kelihatan sama kita, kumpul di sini. Ini ibarat kepala desa. Dulu mah bukan Batu Goong, namanya Batu Indit-inditan. Ya. Datang berangkat lempang gitu kalau bahasa Sunda mah.
Pak, saat ini saya sedang bersama wisatawan di situs Citaman Batu Goong. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Apit. Baik Pak, kenapa Bapak membawa anak-anak ke sini? Oh, di sini lokasinya masih alami ya. Dibandingkan dengan lokasi wisata yang lain, di sini masih alami. Lokasinya tempat ini strategis, dari kota ini lumayan dekat gitu ya. Dari kami dari sekolah membawa anak-anak ke sini. Lokasinya pertama dekat itu ya, lokasinya terus ini apa namanya, lokasinya masih alami deh ya. Yeah. Alami. Kesannya buat situs Citaman Batu Goong Pak? Ya ini lebih kalau bisa ini kami dari kami ya, tempatnya ini harus dibersihkan dari tempat-tempat sampah organik maupun organik itu ya. Soalnya di sini banyak lalat itu ya. Yeah. Kalau bisa kita harus bersih katanya gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, itulah traveling saya hari ini. Saya Marisa Indriani dan itu yang bertugas melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.